Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hadirin jamaah pengawasan rutin kajian malam Rabu Pasolatan. Mari kita awali pengawasan malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Banyak sekali nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sadari atau tidak, kita rasakan, bisa menikmatinya ataupun yang tidak secara sadar. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini pertemuan ke-150 hari Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023. Seperti biasa kita akan membahas mengenai pasolatan, hal-hal terkait dengan pasolatan. Beberapa waktu yang lalu kita membahas mengenai fungsi atau manfaat sholat, di antaranya untuk membuat ketenangan dalam hidup kita, kemudian bagaimana atau apa saja syarat-syarat sholat. Lalu malam hari ini kita akan mulai bahas mengenai sholat berjamaah. Sholat berjamaah nanti kita akan merujuk kepada satu kitab, yaitu kitab bab Kitabus Shalah. Beberapa waktu yang lalu sempat disinggung mengenai manfaat sholat berjamaah, kemudian keistimewaan atau fadilahnya ya. Malam hari ini nanti akan disinggung sedikit mengenai sholat jamaahnya, kemudian langsung ke bagian dari Kitabus Shalat, yaitu al-udru fi tarkis sholat fil tarki jamaah, yaitu uzur yang dibolehkan dalam meninggalkan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu kan kemarin disampaikan sangat banyak pahalanya. Kalau dalam kitab kitab Al-Um ini adalah kitab karangan dari Imam Syafi'i. Jadi kitab fikihnya untuk yang mazhab Syafi'i itu menggunakan diantaranya adalah kitab Al-Um. Malam hari ini, insya Allah malam-malam berikutnya kita akan terus menggunakan kitab Al-Um, Kitabus Shalah, terutama untuk bab sholat jamaah. Sholat berjamaah bukan sekedar manfaatnya, tetapi hal-hal yang terkait dengan sholat berjamaah. Nah di sini sholat berjamaah oleh Imam Syafi'i menukil dari beberapa hadis. Kemudian ada satu hadis yang disebutkan di awal makolahnya atau perkataan dari Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um ini, yaitu apa? Sholatul jamaati
tafdulu salat al-fardhi bi 27 darajah. Ini hadis riwayat Malik. Salat jamaah itu, salat fardu berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendiri, yaitu 27 derajat. Kemudian juga di hadis yang lainnya, apa keuntungan atau kefadilah dari salat berjamaah? Salatul jamaati afdalu min salati ahadikum wahdah bi 25 juz'an. Salat berjamaah itu lebih baik, lebih utama dibandingkan salat salah satu kalian salat sendiri, yaitu apa keunggulannya? Bi 25 juz'an, 25 bagian. Jadi kalau ada yang menyebut berapa pahala salat berjamaah, bisa menjawab 27, bisa menjawab 25. Nah, karena di sini ada beberapa hadis yang menjadi dasarnya. Kemarin kan beberapa waktu yang lalu saya menekankan sebisa mungkin untuk sholat fardu kita lakukan secara berjamaah. Kalau lebih utama lagi sampai ke khusyuk. Tetapi kemarin diperkuat lagi, yang penting itu menjaga sholat. Kalau sampai tingkatan khusyuk, sampai ke sholat fardunya berjamaah terus, itu belum bisa karena ada keterbatasan atau karena ada hal yang lain, maka apa? Jaga sholat. Maksudnya apa menjaga sholat? Di antaranya ketika waktunya sholat, sholat. Ketika waktu sholat subuh, waktunya subuh, segera bangun, kemudian sholat. Perkara dia sholatnya sendirian di rumah, apakah di kamar, apa bangunnya terlambat, masih mau dia untuk sholat, berarti dia sudah menjaga sholat. Itu sudah lumayan dibandingkan yang tidak sholat sama sekali. Tetapi itu adalah tingkatan bawah. Artinya semua orang bisa melakukan, kebanyakan secara umum bisa melakukan, tetapi itu ada yang lebih baik dari sekedar hanya menjaga sholat. Yaitu apa? Yaitu diantaranya sholatnya secara berjamaah, sholat fardunya secara berjamaah. Syukur-syukur kalau di masjid, ini dibolak-balik, diulang-ulang terus. Intinya itu, pokoknya sholat fardu sebisa mungkin di masjid secara berjamaah. Kalaupun tidak bisa, maka pilih di antara 5 waktu itu yang bisa berangkat ke masjid untuk berjamaah. Subuh misalnya, atau maghrib isya. Karena antara subuh, maghrib, isya itu kebanyakan orang sudah di rumah atau masih ada di rumah. Zuhur, asar barangkali ada di tempat kerja, di sawah, di kebun, di pasar, di tempat pekerjaannya. Barangkali untuk sholat berjamaah belum bisa, maka apa? Subuh, maghrib, isya itu yang ke masjid secara berjamaah. Tetapi sekiranya dalam 5 waktu sholat fardu itu bisa untuk berjamaah, Bapak Ibu harus bersyukur. Bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena memang tidak semua orang menikmati sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah, apalagi di masjid. Tapi diingat ya, dulu kan pernah disampaikan, di antaranya sholat diterima itu jangan apa? Jangan ujub. Jangan ujub dengan sholat kita. Misalnya ujub itu begini, bangga dengan sholat kita, menyombongkan diri dengan sholat kita. Tuh lihat, saya itu kalau sholat fardu berjamaah terus di masjid, datangnya aja lebih awal, pulangnya paling akhir. Aja dikeluar-keluar ke orang lain, enggak usah. Maksudnya kalau untuk memotivasi, untuk mengajak silahkan. Tetapi untuk menunjukkan ujub, sombong, itu yang kurang bagus. Karena nanti disebutkan diantaranya itu kalau ingin diterima sholat, yaitu apa? Wa alla yu'jaba biha. Nah, ini masih dulu sampaikan diantara mengenai syarat-syarat sahnya sholat itu adalah
wa alla yu'jaba biha, yaitu apa? Jangan bangga dengan sholat yang sudah dilakukan. Orang yang sudah mulai menilai mengenai sholatnya, tentang diri sholatnya adalah apa? Dia akan merasa kurang dengan sholat yang sudah dia lakukan. Apa maksudnya? Kau merasa kurang dengan sholat yang ia lakukan? Yaitu ada khauf, ada rasa takut. Jangan-jangan sholat fardu saya itu belum seberapa, masih ada bolongnya, masih ada kekurangannya. Maka kalau itu sudah tumbuh, ada kekurangan, apa yang ia bisa lakukan? Ditambal dengan sholat sunnah, sholat sunnah rawatib terutama. Saya kan menyampaikannya untuk sholat sunnah, setidaknya ada 3 sholat sunnah yang usahakan dalam sehari itu dilakukan. Pertama, sholat malam. Kalau tidak bisa sholat malam, maka apa? Sholat qobliyah subuh 2 rakaat atau sholat sunnah fajar. Kalau tidak bisa juga, yang ketiga sholat duha. 3 ini kalau dilakukan setiap harinya, alhamdulillah. Seandainya sholat malamnya nggak bisa karena kecapean atau karena kebablasan, sholat qobliyah subuh. Oh ternyata qobliyah subuh juga nggak bisa, malam sholat nggak bisa. Maka apa? Duha. Disempatkan duha supaya apa? Sholat sunnah ini akan menutupi, nambal kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu kita. Kan kita tidak tahu sholat fardu kita itu apakah diterima utuh atau tidak. Kalau ada kualitas 100%, apakah kita itu 100%? Mungkin ada yang bolong-bolongnya. Maka apa? Ditutupi dengan sholat-sholat sunnah. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada judul materi hari ini, yaitu uzur yang dibolehkan dalam meninggalkan sholat berjamaah. Yang dimaksud dengan uzur di sini adalah halangan, keadaan yang membuat sholat berjamaah itu boleh tidak ikut berjamaah atau boleh ditinggalkan. Pembahasan ini sebagai catatannya ya. Kita membahas ini bukan berarti ini melemahkan semangat Bapak Ibu untuk sholat berjamaah. Bukan. Ini adalah keadaan-keadaan di mana kita itu boleh tidak berjamaah sholat fardunya. Tapi jangan dianggap kemudian karena terus dipilih terus yang ini. Tidak ya. Misalnya di sini saya karena mengutip dari kitabnya Al-Um, maka akan seperti plek dengan apa yang disampaikan dalam kitab Al-Um ini. Yang pertama, al-uzru fi tarkis jamaah, uzur yang dibolehkannya meninggalkan sholat berjamaah. Yang pertama adalah jika malam yang sangat dingin dan turun hujan. Yang kedua, mohon maaf, jika kebelet buang air baik BAK maupun BAB. Yang ketiga, masih menyempurnakan wudu. Dan yang keempat, bagi orang yang berbuka puasa. Ini 4. Kalau disampaikan dalam kitab Al-Um, dalam bagian dari kitab As-Shalah, al-udru fi tarkis jamaah, itu ada 4. Tetapi Imam Syafi'i pun menyebutkan pendapatnya sendiri. Meskipun ini pendapatnya jelas ada rujukannya. Apa dalam kata Imam Syafi'i ini? Ba'ar khosulahu fi tarkil jamaah. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i mengenai boleh meninggalkan sholat jamaah itu, diantaranya adalah bil marodi, yaitu apa? Sakit. Kemudian yang kedua, takut terkena bahaya dalam perjalanan. Lalu yang ketiga, yang kedua itu khaufi bisafar. Yang ketiga, sedang mengurus jenazah. Yang keempat, sedang memperbaiki sesuatu yang mendesak penting. Yang kelima, mengantuk
mengantuk sangat berat, ngantuk banget. Yang keenam, mengurus harta yang dikhawatirkan bisa hilang kalau tidak segera diurus. Itu kalau secara ringkas dari satu subbab mengenai al-udru fi tarkis jamaah. Bab mengenai uzur dalam yang dibolehkan dalam meninggalkan sholat berjamaah. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, jika malam yang sangat dingin dan hujan. Imam Syafi'i ini tidak asal berbicara, tetapi menggunakan rujukannya, yaitu diantaranya merujuk kepada hadis riwayat Bukhari, Muslim, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzina idza kanas lailatan baridatan dzata matar yaqulu ala sallu fi rihal. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu menyuruh muadzina, orang yang tukang adzan, Bilal, menyuruh yang tukang adzan, idza kanas lailatan baridatan, apabila keadaannya malam yang sangat dingin, barid itu artinya dingin, zatu mator, kemudian ada hujannya, dingin karena hujan, yaqulu, maka Rasulullah SAW itu berkata, memerintahkan kepada muadzin. Apa katanya? Hai, ucapkanlah muadzin, yaqulu ala sallu fi rihal, salatlah kalian di atas kendaraan. Jadi kalau dalam keadaan hujan sangat dingin, lailatan baridatan, zatu mator, ada hujannya juga, maka apa? Boleh tidak berjamaah. Silahkan sholat firrihal, di dalam kendaraan. Hadis ini sempat populer ketika apa? Zaman Covid kemarin. Karena sedang ada Covid, maka apa? Tidak usah ke masjid dulu berjamaah di masjid, sholat aja di rumah. Beberapa masjid kan ada yang shollu fi buyutikum. Ya, ada kan pas dulu zaman Covid itu beberapa masjid itu pas asar terutama shollu fi buyutikum, setelah hayya 'alas shalah itu diganti diucapkan shollu fi buyutikum. Jadi kalau pas malam yang sangat dingin dan hujan, maka boleh tidak berjamaah. Kalau di masjid ya, kalau di rumah bisa ya di rumah. Sekarang pertanyaannya, apa ukuran dingin dan bagaimana seberapa ukuran hujan? Kan itu. Sekarang itu zaman modern ya. Dingin bisa diatasi dengan baju yang tebal. Bisa pakai jaket, pakai sweater, dirangkap bajunya. Bisa. Hujan sekarang bisa pakai mantel, pakai jas hujan. Jadi kalau memang tekadnya kuat pengen ke masjid berjamaah, dingin sedikit nggak apa-apa. Dingin nggak, saya keluar hujan-hujanan ibaratnya itu nggak sampai beku, masih bisa, ya silahkan. Tapi tidak usah dipaksakan. Kenapa? Ada kebolehan kalau sangat dingin kemudian hujan, maka di rumah sholat berjamaahnya boleh ditinggalkan, yang sholat berjamaah di masjid. Artinya apa? Boleh berjamaah di rumah atau boleh sendirian di rumah. Ingat ya, Islam itu tidak menyusahkan, tidak memberatkan umat untuk beribadah. Allah itu suka untuk memudahkan, tapi jangan sampai kita menganggap enteng atau menyepelekan. Nyepeleke. Jangan. Pokoknya jangan menganggap enteng gitu ya. Menganggap enteng maksudnya menyepelekan. Kalau menganggap enteng sih yang berat, misalnya ke masjid malam-malam, gampang. Itu berarti bagus kalau itu mengentengkan itu ya. Bukan berarti ya kalau menyepelekan itu menganggapnya nggak perlu, menganggapnya nggak penting, menganggapnya nggak bernilai. Itu ya yang pertama, ini hadis dari riwayat Bukhari. Kemudian di samping itu ada juga disebutkan dalam hadis berikutnya,
Anna Rasulullah SAW kana ya'muru munadiyah fi lailatil matirah wa lailatil baridah zati rihin ala salu fi rihalikum. Ini tetap ada petunjuk dari Rasul kepada si muadzin supaya apa? Ucapkan, tambahkan bacaan adzannya itu sallu fi rihalikum. Salatlah di tempat kendaraan kalian, di tempat kalian. Disilahkan, ini kemudahan dari Allah, kemudian dari Kanjeng Nabi, kemudahan dalam saking pentingnya sholat. Jadi jangan sampai nggak sholat gara-gara hujan, gara-gara dingin. Lalu kita kaitkan dengan wudhu. Nah sekarang, salah satu manfaatnya isbaghul wudhu, menyempurnakan wudhu, yaitu apa? Yaitu mau berwudu meskipun dalam keadaan sangat dingin. Isbagul wudu. Maka orang yang isbagul wudu itu Allah akan angkat derajatnya dan akan ampuni dosanya. Nggih. Itu masalah dingin atau sudah salah. Nggih. Itu kalau pakai air panas gimana? Waktu itu betul-betul dinginan. Nggih. Itu gimana kita? Nggih. Betul-betul dingin saya itu. Ya. Siapa itu saya itu agak dingin. Pada waktu itu dingin sekali. Gimana kalau pakai air panas gimana gitu loh ya? Nggih. Gimana ya? Maksudnya wudunya? Oh. Nggih. Ya. Keadaan orang itu akan berbeda-beda. Ada yang misalkan kita paham betul, Pak Badawi itu kan tadi disebutkan alergi dingin, makanya tidak dekat-dekat dengan kipas. Bagaimana kalau pas dingin banget, kemudian sudah waktunya sholat? Maka di sini disebut sebagai rukhsah. Tunggu sampai benar-benar menguasai medan. Maksudnya itu sampai dinginnya itu hilang, baru wudhu kemudian sholat. Meskipun itu sudah waktunya terlewat, tidak apa-apa. Daripada wudhu kemudian akan membahayakan kesehatan. Tapi jangan disengajain gitu ya, bikin sedikit aja terus. Tidak, karena kita maklum karena setiap orang kan beda-beda. Kalau memang benar-benar sangat dingin, maka apa? Biarkan dulu kita berlindung, menghangatkan badan. Kemudian kalau sudah mulai hangat, terus kita bisa untuk ambil air wudhu, kemudian wudhu, maka wudhu kemudian sholat. Sholatnya pun bisa dipersingkat, maksudnya tidak berlama-lama. Cukup memenuhi rukun syarat sholat. Jadi kalau Al-Fatihah, takbir, langsung ke Al-Fatihah tidak apa-apa. Kalau keadaan sedang dingin banget. Daripada nanti Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada yang begitu. Di pondok saya itu dingin banget, tapi sedingin-dinginnya masih bisa bertahan. Kan apalagi musim sekarang nih, musim Juni, Juli, Agustus itu kan dingin, musim dingin. Sampai gitu. Yang penting jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, jadi bagaimana kalau dengan air panas? Nah, itu air panasnya sudah diolah ya. Kalau saya menyarankan sebaiknya tetap menggunakan air yang alami, yang tidak usah pakai di heater atau pakai digodok terlebih dahulu. Nggih. Ya. Nggih, kita kan setiap orang berbeda-beda, biarkan dulu. Kita menggunakan air sebisa mungkin airnya itu tidak mengenai proses, ada proses. Itu kan sudah ada panas ya, apakah pakai listrik atau pakai kompor. Jadi saya sarankan, ini kan saran ya, boleh diterima atau tidak. Tunggu sampai benar-benar dinginnya itu lewat. Kalau semakin siang itu kan berarti kan matahari sudah ada gitu ya. Amankan dulu kita, kondisikan supaya siap untuk sholat, baru ambil air wudhu, kemudian sholat. Sholatnya pun, ini ada rukhsah, tidak usah berjamaah ke masjid, boleh di rumah berjamaah boleh. Kemudian bacaannya boleh untuk baca syarat rukun sholat itu yang diutamakan. Ya Pak. Nggih. Itu alami seperti sarankan ada yang hangat itu boleh. Dari air alami hangat dari alam. Ya, itu boleh. Kalau air alami bukan diproses loh ya. Misalnya air di sini, kemudian kita pakai apa itu? Di atas panas itu
Kalau panas sama matahari itu nggak apa-apa, tapi dipanaskan sengaja lewat pakai kompor atau pakai listrik itu yang tidak sebaiknya ya. Di Guci, tahu Guci ya? Sana itu di daerah Tegal apa Pemalang itu airnya memang alami panas. Itu boleh. Karena alami, bukan dibuat dikata kita godok gitu ya enggak. Kalau di Kuningan itu ada juga. Ya, kalau daerah Husnul Khotimah itu sebelum ke Husnul Khotimah, Pondok Pesantren Husnul Khotimah ada tempat yang air hangat. Airnya hangat gitu ya. Itu. Jadi kalau air yang alami panas tidak apa-apa. Tapi sebisa mungkin biarkan dulu. Kalau misalkan air tempat wudhu kita itu kan kadang begitu di keran dibuka, panas. Biarkan dulu itu ngalir yang panasnya, sisa-sisa yang kena panas. Kemudian kita tunggu yang kita biarkan ngalir, terus yang dingin kita pakai untuk wudhu. Ya. Itu yang pertama. Jadi jika malam yang sangat dingin dan turun hujan terutama, di sini sebutkan lagi ada dzatir rih. Maksudnya apa? Dzatir itu dicampur dengan angin, maka boleh tidak berjamaah di masjid terutama. Oke, yang kedua yaitu kalau saya menggunakan bahasanya itu kebelet buang air besar. Kalau seseorang itu kebelet buang air besar, maka apa? Tidak harus sholat berjamaah di masjid, apalagi kalau di masjid yang pertama, maksudnya yang utama berjamaah, kemudian kebelet BAB atau BAK, ya sudah BAK dulu, BAB dulu, tuntaskan. Kalau dalam Imam Syafi'i ini menyebutkannya begini. Jadi ada seseorang yang dia itu diminta untuk menjadi imam. Ya ummu ashabu bahu yauman fadhahaba lihajatih summa raja'a faqala sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza wajada ahadukumul ghaid falyabda bihi qabla shalah. Jadi ada seseorang ini dari hadis Abdullah bin Al-Arqam, dia itu diminta oleh sahabat-sahabatnya menjadi imam. Kemudian apa? Dia diminta jadi imam, tetapi apa? Dia malah pergi ke minal ghaid dulu, ilal ghaid dulu. Maksudnya BAB dulu. Kemudian apa? Setelah itu dia wudhu, kembali lagi kemudian mengimami. Lalu dia jelaskan, kenapa kok begitu? Karena aku pernah mendengar sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza wajada ahadukum, apabila ada salah satu di antara kalian al-ghaito, kebelet pengen BAB atau BAK, khususnya BAB ya, fayabda bih, maka dahulukan itu. Maksudnya apa? BAB dulu qabla sholat, sebelum sholat. Lalu kita akan tinjau kenapa kok secara logikanya orang yang kebelet itu buang air besar itu disuruh BAB dulu atau BAK dulu. Nah, betul. Dapat mengganggu, maksudnya membuat kualitas sholat berkurang. Bapak Ibu pernah menahan pipis atau nahan BAB? Kalau nahan pipis, nahan BAB itu setidaknya keringat. Kan keluar keringat kan? Pas apalagi mau jadi baik jadi imam apa jadi makmum ataupun sendiri. Kan rasanya itu kalau pengen BAB itu bagaimana ini? Nah, nggak karuan bacaannya malah. Itu yang dikhawatirkan nanti bacaan Al-Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, amin. Karena apa? Keburu pengen BAB. Nah, jangan. Jadi bagaimana? Jadi seandainya ada di antara kita itu pengen BAB atau BAK sebelum sholat, maka BAB dulu. Tidak mengikuti sholat berjamaah, enggak apa-apa. Jadi kemarin aku turut terjadi. Ada juga. Di sekitar itu kan mau subuh, itu mau belakang, tapi susah sekali. Oke. Aku udah ngajin terus aku posisi sholat, bakar karuan. Oke. Nah itu. Betul terjadi itu. Ya. Soalnya aku kan jar Pengen jamaahnya. Oke. waktu itu susah sekali.
sekali. Ya. Nah, masjid, ternyata di masjid kok gitu. Nih. Bakar-bakar. Nah, inilah hikmahnya. Jadi sudah ada kesaksian ya bahwa kalau sholat dalam keadaan menahan itu nggak karuan katanya. Maka apa? Meskipun kepengen banget sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah, malah pas qad qomatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, mau berangkat malah pengen BAB dulu. Pengen pipis dulu. Dalam hadisnya itu fayabda bihi qabla shalah, maka dahulukan itu, maksudnya dahulukan itu BAB atau BAK sebelum sholat. BAB tahu kan ya? Buang air besar, itu ya. Kalau BAK itu buang air kecil, pipis itu ya. Kalau bahasa anak saya itu pup, ya urin malah ngobrol, urin, itu kalau kebelet maka selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu urusan Anda sebelum sholat. Maksudnya apa selesaikan? Kalau mau BAB dulu, kalau BAK dulu. Karena bikin gak nyaman. Coba aja. Tapi jangan dipraktekkan ya. Maksudnya itu udah kebayang gitu. Kalau kepengen kebelet itu, bapak ibu mau ketemu atau mau dapat hadiah, dapat uang 1 miliar, dalam keadaan kebelet mesti gak nyaman. Padahal mau dikasih uang, misalnya dapat bantuan 1 miliar, pengen kebelet, mesti bawanya gak enak. Mesti ada, kalau gak kuat-kuat amat mungkin akan terlontar kata-kata yang gak bener. Kebisi, singa kok suwe banget, pokoknya di sumpah serapah ya, gara-gara pengen BAB ya. Maka tuntaskan dulu BAB-nya. Ini kalau sudah tahu ilmunya berarti apa? Kalau sekiranya ada kejadian ini, saya itu udah niat banget untuk sholat berjamaah, ternyata kebelet, maka tuntaskan dulu. Mudah-mudahan niatnya itu sudah sepadan, sudah sama dengan yang sholat berjamaah. Tapi jangan disengajakan. Ya Allah, mudah-mudahan nanti pas begitu qomat mau ke masjid aku BAB. Ya jangan ya. Yang penting dia pengennya itu motifnya biar gak usah ke masjid. Kenapa gak ke masjid berjamaah? Soalnya sakit perut. Ya, kalau sakit perut beda lagi ya. Kemudian yang ketiga, ini masih berwudu. Maksudnya apa ini masih berwudu? Di sini maksudnya masih sibuk untuk menyempurnakan wudu. Barangkali karena sholat itu kan syarat sahnya adalah bersuci dengan wudu. Jangan sampai wudunya ngebut. Wah ini sudah qomat, udah ketinggalan, kira-kira ini udah mau rakaat keempat kalau isya ya. Wudunya asal-asalan. Jangan, tuntaskan itu wudu sampai sesempurna mungkin, kemudian baru menyusul yang berjamaah. Sekiranya ketinggalan tidak apa-apa. Nih menurut dari Imam Syafi'i ya. Jadi karena alasannya gini, itu akan mengganggu minal khusyuk, kemudian minal khusyuk fi sholat wa ikmaliha, mengganggu kehusuan sholat dan keutamaan kelengkapan dari sholat. Kan tidak lengkap sholat kalau tidak ada wudu. Maka apa? Dianjurkan supaya ya belughu itu maksudnya disampaikan, diselesaikan dulu itu wudunya. Nah, tapi ini tentu dalam syarat dan ketentuan berlaku ya. Jangan dibuat udah tahu itu sholat berjamaah sudah qomat, sudah mau habis rakaat baru wudu. Ya beda lagi itu. Di sholatnya wudunya di pelan-pelan, santai gitu ya. Nah itu berarti sudah niatnya nggak mau sholat berjamaah kalau itu ya. Kemudian yang keempat, bagi orang yang berbuka puasa atau sudah tersaji hidangan. Ini berbuka puasa dalam hadis yang dikutip oleh Imam Syafi'i. Ini tulisannya kecil banget pemirsa, jadi agak. Idza uqimatis shalah wa wajada ahadukum salah. Idza kana nafsahu syadida tauqani ilaih wa illam takun nafsahu syadidata tauqani ilahi tarakal ayasa wa itya'u shalah ahabbu ilayya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i.
apabila sudah diletakkan, sudah disediakan al-asya. Al-asya itu artinya ini, hidangan itu ya, makanan. Wa uqimatus shalah, dan salat itu sudah didirikan, maksudnya sudah salat, sudah qomat. Maka apa? Maka dahulukan dulu asyai, makan dulu, dihidang dulu, santap dulu makanannya. Jangan sampai salat malah ingat makan. Kecuali kata Imam Syafi'i, kalau dia itu kalau pengen banget nafsahu syadidah, jadi keinginan untuk makannya sangat tinggi, maka apa? Salat berjamaahnya ditinggalkan, nggak apa-apa. Tetapi kalau dia kuat untuk menahan untuk tidak makan, maka boleh ahabu ilayya, aku lebih suka itu. Nah, kata Imam Syafi'i itu ahabu ilayya, maksudnya itu aku lebih senang kepada yang nahan dulu makannya. Kalau kuat gitu ya. Kalau nggak kuat ya jangan sampai pas lagi sholat, waduh ini goreng tempenya diambil sama anak saya gimana? Kalau itunya Apa lebih baik buka dulu, maksudnya bukan batalkan dulu. oh iya. Batalkan dulu, ya kan nggak berapa, paling Nggih. 3 menit 5 menit batal, yang penting ikut jamaah. Itu kan Oh, nggih betul nggih. Ya maksudnya gitu ya. makannya habis. Nggih. Ya. Maksudnya saya perkuat lagi ya. Maksudnya itu kalau pas buka puasa maka apa? Dia batalkan dulu, batal. Kalau dia nggak kuat, silakan langsung makan, habiskan itu makanan. Tapi kalau dia kuat setelah membatalkan puasanya, lalu dia ikut sholat berjamaah. Nah ini yang dimaksud dengan ahabu. Aku lebih suka, kata Imam Syafi'i. Itu 4 uzur yang dibolehkannya meninggalkan sholat berjamaah menurut Imam Syafi'i, yang di dalam penjelasannya itu makolahnya disebutkan dalil-dalilnya, rujukannya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mengutip hadis-hadis yang lain terkait dengan ini itu sangat banyak. Tetapi di sini saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i sebisa saya. Lalu dalam kalimat terakhirnya, nih paragraf terakhirnya, kata Imam Syafi'i itu ada juga dibolehkan meninggalkan sholat berjamaah karena beberapa hal. Yang pertama sakit. Sakit. Ini kenapa kok sampai sakit? Karena kata Imam Syafi'i itu Nabi pun pernah sakit. Fataroka ayusolli. Kemudian Nabi pun meninggalkan sholat ayusolli bin nas. Maksudnya sholat bersama orang-orang, sholat berjamaah. Ketika Nabi sakit di akhir hayatnya, Nabi pun pernah tidak berjamaah. Itu artinya apa? Kalau dalam keadaan sakit itu boleh tidak berjamaah. Artinya boleh meninggalkan sholat berjamaah. Tapi ini sakitnya yang benar-benar sakit ya, mungkin secara fisiknya ke masjidnya atau keadaannya yang sudah sangat parah, maka boleh tidak berjamaah di masjid. Yang kedua, itu kata Imam Syafi'i, khauf bisafar, yaitu takut ketika dalam perjalanan. Takut dalam perjalanan, barangkali ada hartanya, ada nyawanya juga, jadi dia tidak ikut berjamaah. Kenapa? Dia mementingkan keselamatan diri supaya sampai ke tempat tujuan. Itu boleh tidak berjamaah. Artinya ini apa? Kalau dalam perjalanan sebagai musafir boleh tidak berjamaah. Itu sholat fardu. Kalau misalnya bisa untuk berjamaah, itu alhamdulillah nikmat dari Allah. Lalu yang ketiga, ini sedang mengurus jenazah mayit ya, sedang mengurus jenazah, diutamakan karena termasuk hal yang buru-buru atau disegerakan diurus oleh orang muslim adalah mengurus jenazah. Ketika masih mengurus jenazah, sudah ada waktu sholat, kemudian ada panggilan sholat untuk berjamaah, sekiranya itu belum selesai, maka apa? Selesaikan dulu mengurus jenazahnya dari mulai awal ya. Dari mulai memandikan, terus mengkafani, mensolatkan, sampai menguburkan atau memakamkan. Jadi kalau sedang itu, maka apa? Tidak berjamaah tidak apa-apa.
Kemudian yang keempat, sedang memperbaiki sesuatu yang mendesak atau penting. Jadi kalau sedang benerin pintu misalnya, ini pintu kalau nggak dibenerin sekarang, takutnya kalau ditinggal ke masjid malah orang lain masuk, ada pencuri. Maka apa? Selesaikan dulu itu, benerin pintu atau jendela. Kemudian yang kelima, mengantuk berat, sangat berat. Kalau ini saya merujuk hadisnya ya, tapi nggak disampaikan dalam kitab Al-Um. An Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum fi shalah falyanam hatta ya'lama ma yaqra. Apabila mengantuk salah satu di antara kalian dalam hal salat, maka falyanam, hendaklah tidur dulu hatta ya'lama ma yaqra'u, sampai dia itu tahu apa yang ia baca. Maksudnya itu jangan sampai ngantuk pas salat. Jadi kan salat ngantuk kan bacaan apa itu kan nggak mengerti, maka apa? Suruh tidur dulu. Falyanam hatta ya'lama ma yaqra, sehingga dia itu tahu, paham apa yang ia baca. Lalu yang keenam, mengurus harta yang dikhawatirkan hilang. Jadi punya harta sesuatu dipastikan dulu aman, belum selesai nih urusannya, sudah ada panggilan sholat, maka boleh diselesaikan dulu sampai benar-benar hartanya itu tidak hilang. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Ada pertanyaan? Boleh Pak Uji. Kalau memang itu bisa beratus satu kartu saya pakai masker dari kita. Ada itu langsung lari kemana? Saya lakukan di dekat ini, lakukan itu diperbelah saja. Maksudnya melewati orang sholat? Saya takut. Ya. Oke. Boleh. Itu termasuk gerakan keadaan yang darurat, tidak disengaja, enggak, apalagi itu mengkhawatirkan nanti malah mengotori tempat masjid ini, maka apa? Silahkan segera keluar. Dan saya kira itu orang yang dilewati sholatnya pun itu akan memaklumi, tidak akan enggak gitu. Karena apa? Keadaannya kan beda kan, orang yang buru-buru pengen segera keluar kan beda dengan yang sengaja santai gitu ya. Boleh, itu adalah manusiawi normal ya. Dalam keadaan tertentu bisa jadi tadi muntah-muntah, kemudian apa? Segera melewati orang yang sholat, itu tidak apa-apa. Kecuali kalau bertahan di situ kuat, khawatirnya malah muntah, membuat orang lain muntah juga ya. Ini itu malah membuat madarat ke yang lain. Untuk madarat satu bukan dua. Iya. Oh iya. Ya, kalau yang merujuk kepada ajaran Rasul itu mundur. Ya. Tetapi apa? Ya itu karena tidak semua jamaah itu paham. Ada yang taunya baru kalau ada orang lewat, stop. Pak Uji mau keluar malah stop. Apalagi ojo. Malah ojo lewat. Nah, maka apa? Kalau secara sederhana saya gampang jawabnya adalah boleh. Kalau anjurannya itu si orang yang mau dilewati itu boleh ke belakang memberikan jalan ya. Cukup? Mari kita akhiri dengan bersama-sama doa kafaratul. Oke. Besok lagi atau mau sekarang? Oke. Doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.